Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wasi'al azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'udu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kaffatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabiha sunnatil alam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdiha syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qaimina bihibzi namusiddin, amma ba'du. Yang Allah muliakan para jamaah musalla Al-Badru yang dirahmati Allah, khususan kepada sahibul bait Bapak Ahmad Gandhi beserta keluarga besar, Ibu. Mudah-mudahan Allah anugerahkan keberkahan, kesehatan, kelancaran segala usaha yang dilakukannya. Sebagaimana biasa, insya Allah setiap ba'da subuh Sabtu yang keempat kita meneruskan kitab fikih 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang disusun oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin-Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الفقه الإسلامي وأدلته لشيخ الأستاذ الدكتور وهبة زحيلي ونفعنا به والمسلمين بعلومه وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab fikih perbandingan mazhab dengan kawaid madhab Imam Syafi'i ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga maupun anak dan keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Anugerahkanlah kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang saleh, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pula keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang telah membantu jihad talabul ilm di dalam dakwah kami ini, ya Tuhan. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah sampai halaman 848 ya. Kita sambung
masalah wasunnatu fi hayati sujud indal jumhur. Sunnah hayat sujud ketika menurut pendapat jumhur, ayyadha'a, apa yang dikatakan sunnah hayat ketika sujud itu, ayyadha'al musalli 'alal ardi rukbatayh. Jadi ketika sujud itu maksudnya adalah turun sujud ya, mana di luar lutut atau tangan. Ini harus praktek kita kelihatannya nih. Ayyadha'al musalli 'alal ardi rukbatayh awalan. Ini minta tolong saya sama Pak Edison, bisa ya? Oke, coba kita berdiri di sini. Ngadap ke sana. Atau di sini bisa ya? Nggak apa-apa sini ya. Ya, coba. Iya. Jadi ini kita mau sujud. Ini hukumnya sunnah. Ayyadha'al musalli 'alal ardi rukbatayh awalan. Jadi ketika mau sujud, sunnah hukumnya menurut mayoritas ulama bukan tangan duluan, lutut. Coba Allahu Akbar. Lutut duluan ya. Ya, lutut duluan. Nah, udah. Thumma yadai, thumma jabahata. Jadi tangannya dulu. Coba, tadi lutut duluan, habis itu tangan dulu. Ulang. Allahu Akbar, lutut dulu. Kita ulang yang tadi. Lutut, Allahu Akbar, lutut dulu. Tangan, jabahat, baru kening. Udah kening, hidung. Nah, gitu. Tapi hidung nggak mesti selamanya, sekali saja pun boleh. Tapi hidung sunnah ya, walaupun ada yang mengatakan wajib. Menurut mazhab Imam Syafi'i nggak wajib, tapi sunnahnya dikenakan sedikit. Oke, udah. Kemudian tunggu dulu sebentar, nanti bangkitnya gitu aja, duduk dulu sebentar. Wa yarfa'u awalan wajhahu thumma yadai thumma rukbatai. Ketika bangkit yang diangkat pertama kali wajah. Coba sujud, dari sujud. Sujud dulu, sujud itu nggak sujud aja. Sujud, ini mau bangkitnya ya. Angkat kepalanya, kemudian tangan. Ya, tangan, kemudian dua lutut. Bangkit. Tangannya, tunggu dulu, itu ada dua cara ya. Ada dua cara. Nanti mana yang lebih kuat. Kalau untuk bangkitnya, tapi sepakat kalau turun udah tahu ya. Jadi nanti seperti biasa, tangan nggak usah lagi ke bawah, langsung aja. Langsung aja gitu. Oke, kita ulang coba dari sujud. Dari sujudnya aja. Ini udah. Oke, langsung Allahu Akbar terus. Terus. Ada seperti ini ya. Ini kalau menurut jumhur ulama. Li hadis Wa'il, oke, syukran, makasih. Ibnu Hujur, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada. Dalilnya apa? Aku pernah melihat, kata Ibnu Hujur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila dia sujud, wudi'a rukbatai, diletakkannya kedua lututnya qabla yadai, sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha rufi'a yadayhi, kalau dia ketika naik dia angkat kedua tangannya dulu qabla rukbatai, sebelum kedua lututnya. Qala al-Khattabi hadza ashah min hadits Abi Hurairah al-ati fi madhhab Malik. Menurut al-Khattabi ini yang lebih asah, yang bersumber daripada Abu Hurairah. Nanti akan datang mazhab Imam Malik. Fa'in akasa at-tartib al-madhkur ajza. Bagaimana kalau dia terbalik? Nggak apa-apa. Ma mukhalafatu sunnah illa min udrin. Jadi kalau umpamanya nggak sesuai dengan gitu, tapi dia itu termasuk sudah berbeda dari yang dituntut oleh sunnah. Artinya tidak sesuai dengan sunnah, tapi nggak apa-apa, tidak sampai membatalkan. Cuman makruh saja. Illa min udrin, kecuali udzur. Kan banyak orang sakit ya. Sakit dia nggak bisa lututnya duluan. Boleh jadi lututnya cedera dan sebagainya, tangannya duluan. Itu pun nanti ada hadisnya kuat. Wa qala al-Malikiyah, berkata pendapat Imam Malik, ini dah, yundabu taqdimul yadain ala rukbatain. Kita ulang. Kalau yang ini duluan tangan. Bentar ya, kita baca dulu biar semuanya kita lengkapin. Disunnahkan yundabu taqdimul yadain ala rukbatain inda sujud.
Disunahkan mendahulukan kedua tangan baru lutut ketika sujud. Kemudian ketika bangkit wa ta'khirul yadain ala rukbatain indal qiyami lil qiraah. Jadi ketika bangkit berdiri itu nanti duluan lututnya ya, baru kedua tangannya. Li hadis Abi Hurairah, idza sajada ahadukum fala yabruk. Apabila kamu sujud, salah seorang di antara kamu sujud, maka jangan kamu menghempaskan, jangan kamu menghempaskan kama yabrukul ba'ir, seperti unta yang menghempaskan kakinya ke tanah. Wal yadha' yadayhi, letakkanlah kedua tangannya, tsumma rukbatayhi, kemudian kedua lututnya, tangan duluan. Ini hadisnya Ahmad, Abu Daud, An-Nasai wa Tirmidzi wa qala al-Khattabi kama dzakarna. Qala Ibnu Sayyidun Nas, berkata Ibnu Sayyidun Nas, ahadits wudi al-yadain qabla rukbatai arjah. Nah, ini yang rajih kalau untuk bangkitnya ya. Jadi menurut Ibnu Sayyidun Nas, ini katanya hadis meletakkan kedua tangan sebelum lutut itu lebih arjah. Tapi ini menurut Sayyidun Nas lebih rajih katanya. Kemudian kita terus sebentar. Wa tawassud An-Nawawi faqala, Imam Nawawi mengatakan enggak, la yazharu li tarji ahadul madhhabain. Tidak ada yang paling kuat di antara dua hadis ini. Jadi maka dua-dua caranya kata menurut dia sama-sama kuat. Udah, kalau saya melihatnya enggak ke situ. Kalau menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang lututnya duluan. Ya. Kecuali hanya Imam Malik. Ada juga mazhab Syafi'i seperti Imam Jalal As-Suyuti atau ahli hadis. Maka tangan duluan. Makanya lebih kuat sebenarnya pendapat mayoritas lutut duluan ya. Kalau mau bangkitnya afdolnya ya kepala duluan tapi lutut duluan, tangannya belakangan. Tapi boleh macam tadi ya. Macam tadi boleh. Oke, makasih banyak. Udah diperhatikan belum ya? Nah, coba diperhatikan dulu. Allahu Akbar, tangan duluan, baru lutut. Nah, tangan nggak boleh dua kali kalau bisa. Kalau bisa langsung letak tangan. Oke, Allahu Akbar. Ini penting ya. Ini paling penting, coba perhatikan. Tangan mesti di tengah-tengah tempat sujud, jabhat. Tidak boleh di belakang kening. Ini bisa, tapi sebaiknya ke depan sedikit lagi tangannya. Itu dia. Di tengah-tengah ya. Tidak boleh lewat kepala, tidak boleh di belakang kepala. Artinya jabhat kening. Sujud bisa, Bapak bisa lihat ya. Tidak boleh, ini paling banyak, maaf, seluruh Indonesia mayoritas sujud salah. Coba perhatikan di TV, di YouTube sholatnya. Jadi yang benar begini Pak ya. Tangan ini sepakat, apabila tangannya tidak di tengah-tengah jabhat kening, makruhnya besar. Oke, Allahu Akbar, duduk, coba duduk dan Allahu Akbar, tangan betul-betul. Tangan juga perhatikan, tangan tidak boleh, nanti sampai kita, cuman langsung aja lah ya, nanti akan sampai kita pembahasannya, cuman kita langsung praktek. Ini kita ulang-ulang. Tangan tidak boleh lewat dari lutut, tapi juga jangan terlalu ke belakang. Dia qarib minar rukbatain. Ya, jangan lewat lutut. Coba perhatikan lewat lutut kayak mana? Itu dia. Ini salah ya. Coba perhatikan semua masjid. Rata-rata begini. Mayoritas ya, mayoritas. Coba yang betul kayak mana? Itu dia. Makruhnya besar ya. Jadi ketahuan orang yang belajar sholat dengan nggak belajar sholat. Itu dia. Oke, apalagi? Coba diingatkan. Itu ya. Udah selesai. Tahiyat, bentuk tangan tahiyat. Itu tangan ke bawah sampai kena lutut. Itu. Jadi tangan yudham thalathal anamil digenggam ini gini. Ini ya. Coba perhatikan. Itu dia. Udah. Ketika kapan dia isyarat? Yataharrak sababah. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun. Coba perhatikan, banyak orang asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai terus saja. Lurus saja. Ini banyak orang seperti ini sampai habis. Ya. Salah. Artinya makruh ya, makruh. Jadi yataharrak sababah itu hanya ketika mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Allah satu.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah itu enggak lagi. Tapi tangan tetap begitu saja. Udah, ada orang belum sampai illallah, coba praktekkan dari awal. Langsung berdiri, coba dinaikkan telunjuknya. Enggak, ada orang bukan asyhadu alla ilaha illallah, dari at-tahiyyatu dia udah naik. Coba. At-tahiyyatu mubarakatus shalawat, dia udah naik begitu. Ada lagi yang begini dia bentuknya, kayak menembak. Ya, ada juga kampanye dia. Nomor 2 katanya. Udah. Coba, jadi dia dilengketkan ke lutut ya, macam tadi. Bergeraknya asyhadu alla ilaha illallah, turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul ya. Ini yang paling banyak. Yang paling banyak tidak dipelajarin. Jadi rata-rata kita sholat taklid ngikut kayak mana orang sholat gitulah. Belum lagi kaki nanti ya, kaki banyak kali yang salah. Yang makruhnya ini kita yang makruh besar. Kalau yang dia tidak makruhnya besar, yang biasa saja seperti letak tangan itu nggak masalah. Walaupun itu perbedaan pendapat nggak apa-apa. Ya, kaki harus ngadap kiblat. Sujud gitu juga. Allahu Akbar. Kakinya dilengkungkan begitu, perutnya arah ke kiblat. Udah, Allahu Akbar. Coba berdiri lagi ngadap kemari. Berdiri. Maaf, saya mohon maaf sama Pak Edison. Ini mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan. Udah, kaki jangan terlalu lebar. Coba perhatikan. Ini harus diperhatikan ini. Takut saya bertahun-tahun pernah ngaji kayak gini, dekat saya dia duduk. Tapi bukan di sini. Udah, bertahun-tahun tapi salah terus. Bertahun-tahun. Padahal saya selalu kenapa? Karena dia nggak mau memperhatikan. Fikih ini harus banyak praktek. Kalau nggak nanti nggak paham. Capek kita asli ditanya terus ya kan. Terakhir naik darah tinggi saya. Udah, ini kaki ya. Menurut Imam Syafi'i 1 jengkal lebarnya. Oke, seperti itu dia. Pas itu dia. Udah pas itu. Kaki jangan bengkok menghadap kiblat jari-jarinya. Coba perhatikan yang salah. Itu dia, itu salah itu. Atau dia itu atau ngadap ke sana, atau ini terlalu panjang ini. Kalau menurut Imam Hanafi malah lebih kecil, 4 aja. Udah, coba dirapatkan, dilengketkan, lengket terus lengket. Ini makruh ya. Kemudian coba dibentangkan lagi, lengket dengan kawannya yang sana. Karena ada itu, maaf ya, ini teman-teman Salafi mempraktekkan hadis Rasulullah yang sahih. Kata Rasulullah, rapatkan dan lengketkan kaki, itu bukan lengket kulit. Iya. Udah, kalau lengket kaki dia sama yang lain atau sesama dia makruh. Sepakat, 4 mazhab sepakat. Jangan bilang ada khilafiyah. Udah, tidak ada khilafiyah kalau lengket makruhnya besar. Saya tanya Bapak, nggak akan khusyuk sholat yang lengket kulitnya. Apalagi kalau yang satu umpamanya kurian atau kudisan. Gimana itu? Ini yang salah menerjemahkan, memaknai hadis. Jadi yang dikatakan lengket itu adalah softnya tidak dari ruku, dari sujud dia berdiri, softnya itu kan pasti bergerak. Makanya kata Rasulullah dilengketkan itu artinya disamakan berdirinya lagi. Tempat dia sujud sama temannya yang kanan dan yang kiri. Jangan berubah. Itu yang dimaksud lengket, bukan lengket badan. Karena kata Rasul dalam hadis itu kan secara tekstualnya dilengketkan bahu dan kaki. Logikanya gimana melengketkan rukbatai? Kaki qadamai dengan haddu minkibai. Mingkap ini lengket itu nggak masuk akal. Makanya ulama sepakat 4 mazhab. Makruh hukumnya kalau lengket badannya sesama kawannya, terutama kaki ya. Ini paling banyak kaki lengket. Ini sebenarnya udah kita ulang-ulang. Udah itu aja ya. Oke, makasih banyak. Syukur. Nanti boleh ditanya lagi yang lainnya ya. Kita teruskan. Makanus shalah, tempat salat. Qala al-Malikiyah tuqra'u shalah ala ghairil ardi wa ma tambutuhu. Menurut Imam Malik makruh salat orang yang dia itu berdiri di tanah tapi nggak jejak. Nggak jejak ya. Contoh wama tambutu, mungkin itu ada rumput yang tumbuh.
Jadi harus jejak dia di tanah, jangan sampai tergantung. Kalau karpet dia lengket di lantai boleh. Tapi kalau terapung dia, kita katakanlah bantak tilam ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Cuman itu makruh, kalau dia tipis makruh. Wa qala al-Hanabilah tasil shalah 'ala thalaj biha'il aw la. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal sah salat di atas salju, es yang dilapisin ataupun tidak. Artinya dikasih tikar sembahyang. Idza wujida hajmuhu li istiqrari a'dha'i sujud, tapi dengan syarat tidak boleh bergerak-gerak tempat sujudnya. Kan es itu licin ya. Jadi gitu juga kita di kapas atau di mana apa saja. Kita baca sebentar sampai habis ya. Kama tasi 'alal hasis wa qatnin muntanaffish idza wujida hajmihi. Sebagaimana begitu juga sah sholat orang di atas apa namanya ini hasis ini itu Pak, gulma apa namanya, rumput-rumputan hutan itu. Kalau di padang pasir rumput-rumput padang pasir itu Pak. Kalau kita rumput lalang apa, pokoknya rumput yang nggak berfaedah. Jadi kalau orang Arab Pak bikin ini apa namanya, spring bed apa namanya nih, sofa ini, kursi sofa ini. Kalau kita kan dari serbuk pahatan kayu kan gitu. Orang Arab enggak Pak, dari gulma, dari ini ada hasis, dari rumput-rumputan padang pasir yang dikeringkan Pak. Jadi jelek kali ya. Tapi kok udah jadi, wah itu sofa orang Arab lebih canggih dari kita. Orang Arab itu terkenal ukirannya Pak. Kita itu lemari seperti ini kaca, kita kan datar ini. Kalau di Mesir itu Pak, lemari kayak itu, hiasan itu kacanya melengkung-lengkung Pak. Makanya banyak orang-orang duta besar kita atau orang pejabat kita itu membeli di sana dengan harga murah, walaupun mahal mereka beli. Karena di Indonesia belum ada lemari kaca kayak gitu yang kacanya melengkung, itu nggak ada. Semuanya rata. Ini rata kan? Nggak ada. Kalau di Mesir nggak Pak. Jadi kayak mana ukiran jatinya, kayunya, maka lengkungan kacanya pun kayak gitu. Bisa melengkung-lengkung kacanya. Jadi pejabat kita rata-rata ya, atau apa namanya pejabat dari Indonesia yang jalan-jalan ke sana, itu mereka beli itu. Cantik dan indah. Nah, jadi kita kembali kepada gulma tadi. Jadi kalau sudah dibalut dia pakai apa namanya ya, sofa kayak gini kan indah. Tapi kalau dibongkar ini kan serpihan itu ya. Kalau di Indonesia serpihan kain, atau kalau di Sumatera dulu itu pahatan kayu. Dulu zaman dahulu, nggak tahu sekarang. Jadi di Mesir itu sampai sekarang Pak, itu gulma ini hasis. Nah, bagaimana hukumnya kita sujud di situ? Nggak boleh. Begitu juga waqatun mutanafis, kapas Pak, atau seperti bantal tapi dia renggang, ada ruangan di dalamnya. Mutanafis itu bernafas, tapi masuk ada ruangan. Bisa masuk, paham yang saya katakan nih. Jadi kalau kita sujud sholat tapi terapung Pak tempat sujud kita, atau sujud pakai tambalan gini, tikar sembahyang yang dilipat, atau serban kayak saya ini dilipat sujud, tidak sah. Jadi kalau kita sholat di atas karpet tapi dia idza wujida hajmuhu, kalau dia ada penopangnya keras gitu seperti ini di lantai, boleh. Bisa paham ya? Sah. Kalau dia ada penopangnya. Tapi kalau dia ada kalaupun seperti ini kan sah ini, karena dia kan keras ya, di bawahnya penopangnya semen. Udah. Tapi kalau ditambah lagi sujudnya dengan serban yang tebal, nah ini perlu diingatkan ya, siapa saja. Karena kita sering ada yang pakai serban, suka sujud di atas serban. Apabila tebal serbannya, batal sholatnya, tidak sah. Tidak sah sujud di atas serban yang tebal. Kalau tipis makruh. Tipis, tapi dia sujud di atas serban yang dipegang, yang dipakainya begini, bergerak. Walaupun tipis. Dia bergerak dia ketika apa? Udah, batal sholatnya, tidak sah. Ini sudah kita kaji ya, yang lalu ini sambungan ini. Ini kita sebenarnya terakhir ini mengkaji ini. Oke, nanti ditanyakan kalau kurang jelas. Wa illam yajidu hajmuhu lam tasih. Itu tadi. Kalau tidak ada tidak ada penopangnya, nggak sah sholatnya. Jadi nggak boleh kita sholat di atas tempat yang terapung, nggak boleh ya.
lam tasih salatu li'adami istiqraril jabhat alaih, karena kan tidak istiqrar, tidak menetap keningnya ini, tidak lengket, tidak ini gitu, tidak ngapak ya bahasa Jawanya, jadi nggak boleh ya. Dah, ar-rukun syabi', rukun yang ketujuh, al-julus baina sajadatain, yaitu duduk di antara dua sujud. Al-julus baina sajadatin mutmainnah rukunul indal jumhur. Jadi duduk di antara dua sujud ya, duduk di antara dua sujud, paham ya? Nggak usah perlu saya praktekkan ya. Nah, itu menurut jumhur ulama adalah rukun. Artinya apa? Duduknya harus ada tomak ninahnya, berhenti, jangan tergesa-gesa. Kan ada orang sholat tergesa-gesa. Duduknya itu sampai nggak ada tomak ninah. Apa batasan tomak ninah? Rabbighfirli warhamni. Baca doa itu ya. Itu sudah termasuk tomak ninahnya. Tapi kan ada orang kalau sholat tarawih itu yang 20 menit katanya kan. Itu kan walaupun baca dia nggak ada tomak ninahnya itu. Langsung begini aja ya kan. Kayak patok ayam. Dibela-belanya sah. Aduh ya Tuhan. Nah, itulah hati-hati ya. Rasulullah memperingatkan, seburuk-buruk orang koruptor itu ternyata kata Rasulullah bukan orang korupsi uang, orang yang korupsi sholatnya. Ya, itu di Sahih itu ya. Seburuk-buruk, sejahat-jahat koruptor kata Rasulullah adalah orang yang korupsi dari sholatnya. Terkejut sahabat, ya bagaimana kita bisa korupsi dari sholat? Karena nggak betul sholatnya. Hati-hati, sholatnya rukun Islam, jangan nganggap enteng. Dan dari situ kita bisa tahu orang itu pernah belajar atau enggak. Nggak susah, silahkan dia ngaku kiai, ngaku ini, kita perhatikan ya cara sholatnya. Dia jadi imam, kita perhatikan saja. Silahkan dia mau kiai, mau habib, mau apa, kalau salah berarti nggak pernah belajar sholat. Jadi makanya penting fikih ini dari A sampai Z, prakteknya kita bisa tahu. Jadi makanya orang-orang alim itu dia nengok dari perbuatan seseorang untuk mengetahui orang itu berilmu atau tidak, gitu ya. Jadi jangan sampai kita sudah bertahun-tahun mengulang-ulang ini, tapi juga masih juga. Contoh, imam itu bukan nunggu dia setelah istighfar baru dia menghadap makmum. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung wajahnya menghadap makmum. Itu pun tidak semua. Ya ja'alu yasari ilal mihrab. Tapi ini kan banyak yang dilanggar. Makanya yang kita sayangkan masjid-masjid besar. Seharusnya kan masjid besar jadi tuntunan. Imam itu sekarang nggak lagi dipikirkan bagaimana dia ahli fikih tentang masalah sholatnya. Bukan, oke lah, kita nggak mesti menuntut imam sholat itu dia ulama, nggak mesti. Minimal dia harus tahu fikih sholatnya. Mayoritas masjid-masjid besar di Jakarta, bahkan di Indonesia sekarang ya. Kalau dulu saya perhatikan bagus-bagus. Sekarang ini rata-rata yang diutamakan hanya hafal Quran. Saya nggak usah sebut ya, yang sangat pernah orang sampai menangis dengan suara saking cantiknya, yang dia pernah jadi imam nggak pakai topi, pakai baju preman, dipuja-puji orang. Tapi cara sholatnya banyak yang salah. Jadi hanya modal cantik suara saja dia jadi imam. Bahkan ada sekarang ini yang sudah resmi jadi imam masjid-masjid besar, Kubah Mas, Istiqlal, Atin, juga begitu. Contoh, apa di antara yang paling banyak salah? Cara duduk yang makruh besar aja ya, yang makruh besar saja. Kemudian dia menggabungkan suratul Fatihah ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi disambungnya. Baik dia Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, atau pokoknya disambungnya ayat itu. Itu nggak boleh. Bukan berarti batal sholat. Jadi suratul Fatihah 7 ayat itu harus dipisah-pisah. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Jangan Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Walaupun kadang-kadang dia menyambungnya tidak semua. Hanya 2 ayat yang saya dengar itu Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Disambung. Itu makruh. Tapi kalau untuk kita sholat sunat nggak apa-apa, sholat tarawih ya nggak apa-apa, digabung aja semua karena sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu banyak kelonggaran. Kalau untuk sholat wajib, terutama imam, belum lagi yang lain, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana imam setelah habis salam, belum lagi syarat doa, bagaimana cara dia berdoa,
Jadi khusus untuk imam masjid besar seharusnya jadi contoh, seharusnya begitu. Tapi ya memang sekarang ini yang penting hafal Quran dia udah jadi imam, suara cantik. Nah itu. Jadi ada ulama Pak, saya pernah sholat sama ulama besar Pak, suaranya Pak hancur-hancuran, baca Al-Fatihah itu kayak belipat Pak lidahnya. Udah, selagi dia ulama, walaupun kita mendengarnya salah, nggak boleh kita salahkan. Nah itu bedanya. Beda orang awam yang dia bukan ulama, meskipun cantik suaranya, kalau dia salah harus disalahkan. Karena ulama itu dia punya syarat, selagi dia sudah berusaha salah lidahnya. Ada nggak kalau bahasa Melayu celat Pak? Tahu celat? Cadel. Jadi ada ulama itu, saya berapa orang itu ulama besar jadi imam Pak. Makanya ulama-ulama yang ilmunya luas itu jarang menjadi imam itu. Karena rata-rata lidah-lidah ulama besar itu banyak yang cadel itu. Banyak yang, maksudnya membaca suratul Fatihah itu tidak secantik orang Qori, gitulah. Tapi itu nggak salah, boleh, karena dia orang alim. Memang bukan disengaja dia. Nah, itu dia, itu perbedaannya. Oke, itu saja kita buka pertanyaan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak kita sambung, silakan. Waalaikumsalam. Fadhal. Itu masalah sujud sama untuk wanita Ustaz. Itu aja ya. Ada yang lain bertanya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi apa hukumnya tata cara sholat laki-laki dengan perempuan? Sama, cuman ada perbedaan sedikit. Kalau Imam Malik, sebaiknya perempuan itu dia jangan iftirash, tawaruk. Tahu tawaruk ya? Ini dia, kayak gini. Tapi ini kan yang salahnya, cuman kayak gini lah bentuknya, tawaruk yang betul. Jadi kalau perempuan sebaiknya begini dari awal sampai akhir. Kalau perempuan, kalau Imam Hanafi mengatakan sama saja, termasuk juga mazhab Imam Syafi'i, sama saja, tidak ada bedanya. Gerakan batas kaki semuanya sama. Takbir tadi, ini penting ini. Takbir itu perempuan tuh hanya beda sedikit saja dia agak tapi sama. Mayoritas ulama mengatakan sama, hanya beda sedikit. Yang penting suara jangan dikeluarkan, kecuali kalau sama wanita saja. Coba takbir sama kayak sujud ya. Takbir sama kayak sujud. Haddu min gibai, tangan sama dengan ini. Allahu Akbar. Ya. Sama kayak sujud. Kayak mana takbir kata Rasulullah, kayak gitulah sujud. Letak tangan, jadi jangan dari depan, jangan ke depan gini. Allahu Akbar. Udah, boleh nggak yang ke depan? Boleh, tapi makruh. Rasulullah nggak pernah lakukan. Hadisnya sahih. Tapi itu ketika musim dingin. Dan sahabat memakai baju gamis yang besar. Jadi di dalam baju dia takbir. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukannya. Jadi makruh hukumnya ya. Kalau takbir tidak seperti sujud. Artinya ini tangan, nih ya batasnya. Atau haddu min kibai, haddu al-udunai, dekat telinga. Tapi tetap walaupun dia dekat telinga, tangan harus dia setentang dengan kening, ya. Nah, itu kalau yang sunnahnya. Di luar itu makruh, itu ya. Oke, silakan ada yang lain. Jadi perempuan sama ya, hanya beda berdirinya pun sama. Boleh dia pakai mazhab Imam Hanafi 4 jari, kalau perempuan boleh. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i 1 jengkal. Jadi nggak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan, hanya sedikit saja. Bagaimana ketika sujud paling-paling tangannya tidak terlalu kangkang. Walaupun Rasulullah menyuruh tidak ada bedanya laki dengan perempuan. Kalau sujud itu tangan direnggangkan. Seandainya lewat kucing itu bisa, lewat binatang kecil maksudnya, lolos dia. Tangan posisi seperti tadi, itu dia ya. Jadi perbedaannya sedikit saja ya, tidak begitu. Kemudian suara tidak boleh kuat kalau ada laki-laki. Kalau jadi imam dengan perempuan bolehlah suaranya tinggi, tapi sama dia, sama-sama perempuan. Itu ya. Oke, silakan. Fadhal. Itu kalau sholatnya hanya berdua, itu imamnya tetap duduknya seperti ngadep seperti yang dianjurkan itu Ustaz. Iya. Walaupun berdua, berjemaah. Walaupun berdua, tetap begitu. Cuman kalau posisi rumah kita hanya 2 meter, ya kan? Posisi kita sebelah kanan. Jangan kita ke kanan duduknya. Berarti kita membelakangi makmum kita. Makmumnya kan di sebelah kiri itu. Kalau rumah kita 2 meter luasnya ya kan? Kita di kanan ya imam. Ya kan?
anak istri kita di kiri. Kalau kita duduk tadi ke kanan, berarti kan memunggungin makmum. Ya jangan. Maka menghadap kita ke kiri lah. Kalau ini kan kita berdua nih, jadi berdua, jadi kamu kan samping Iya. kalau kita ngadep kayak Oh nggak apa-apa ya, kita bergerak, kita ya merubah tempat duduk, tapi tetap kita ngadap dia. Kita tetap yang namanya berjemaah. Rasulullah idza shalla, apabila telah habis salat, yaqbalu alaina ala wajhi, dihadapkan wajahnya ini ke kami. Jadi Imam Nawawi menterjemahkan daripada hadis sahih itu, yaj'alu yasari ilal mihrab. Jadi contoh, ini kiblat sana, kiblat saya. Jadi kan saya sholat gini tuh. Jadi setelah sholat saya begini. Jadi makmum di sini. Bisa paham ya? Yaj'alu yasari. Jadi kiri saya ngadap ke mihrab. Ya. Jadi bukan semuanya ngadap ke makmum, itu membelakangi kiblat. Ini teman kita salafi yang paling banyak ini. Kepalanya semua ke makmum ya. Teman kita salafi banyak seperti itu. Dia tekstual, padahal situ ada dua hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwasanya Rasulullah itu tidak semuanya. Makanya Imam Nawawi mengkuatkan itu. Imam Nawawi mengkuatkan bahwasanya tidak semua kepalanya itu menghadap makmum. Itu ya. Oke, ada yang lain silakan. Jadi walaupun dua begitu ya. Termasuk begini, memperingatkan, ini makruhnya pun besar juga. Imam apabila dia sudah masuk ke mihrab, meskipun satu orang makmumnya, tetap kita bilang rapatkan shaf. Makna rapat shaf itu bukan mesti dia sama kawannya, artinya baguskan shafnya, jangan bergerak-gerak. Bisa paham ya? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamil shalah. Artinya dia jangan sampai rusak shaf dia berdiri. Contoh, kalau dia dua orang, jangan sampai lutut dia lebih tinggi daripada imam atau sama. Kalau sama batal, apalagi lebih. Bisa paham ya? Contoh kayak uswatun itu kan banyak ruangan kosong tuh. Imam itu kalau orang nggak tahu, apabila sudah crowded, itu sholat di depan WC, berarti dia udah di depan imam itu. Iya kan? Makanya security-nya harus kasih tahu. Kalau ada orang berdiri di situ diusir. Artinya ketika sholat. Ini kan enggak, karena udah crowded, udah dia sholat di situ. Karena itu ruangannya bersih. Marmer semua itu kan. Dikiranya sah. Imam itu di belakang itu. Jadi jangan hanya sekedar ditulis batas shaf. Orang nggak paham itu batas shaf di situ. Tetap dilanggar orang itu. Kalau udah crowded, orang sholat di situ. Karena bersih itu. Marmer semua di depannya. Imamnya di belakang. Nggak sah sholatnya. Dan harus ditegasin. Nggak bisa kita nganggap enteng itu ya. Nah itu, jadi security harus bertanggung jawab. Apabila sholat Jumat sudah crowded, diusir semua dari situ, dari depan itu. Jangan ada berdiri di situ. Ini sudah qomat berdiri, dia pun ikut sholat. Dia jadi imam, imamnya ada di belakang dia. Terakhir dia jadi imam di situ. Itu dia ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.